Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah nonton video sebelumnya, terima kasih banyak. Semoga video-video yang sudah kita buat sebelumnya itu bermanfaat, paling tidak memberikan masukan terbaik atau memberikan pencerahan terbaru untuk teman-teman yang ingin terjun dalam dunia bisnis thrifting. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas persoalan bagaimana sih caranya booking bal di pasar. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan brand-brand yang besar dengan cara membooking barang dari penjual yang ada di pasar. Jadi satu bal itu punya kita dan tidak ada yang ganggu dan mengganggu kita dalam membongkarnya. Kalau kita ke pasar, biasa ketika kita ada bongkar bal itu semua thrifting sudah berkumpul dan semua akan berebutan. Nah, beruntung ketika kita berebutan itu dapat brand. Tapi ketika tidak dapat brand, nonsen, dan kita tidak bisa memaksa di situ karena semuanya milik umum. Nah, ada cara yang cukup mudah dan gampang kita lakukan asal memiliki modal yang cukup lumayan besar, ya 2 jutaan lah. Nah, dengan cara booking bal ini, terus bagaimana caranya? Nah, dulu saya pernah melakukan booking bal, ada beberapa tempat yang saya datangi dan booking bal. Yang pertama, kita cukup ke pasar, bertemu dengan penjual-penjual yang ada di pasar, penjual-penjual thrifting atau barang-barang, kalau orang Palu bilang cakar, penjual cakar. Kemudian kita tanya, minta nomor, kemudian kita tanya ke mereka apakah bisa booking bal. Nah, biasanya mereka akan merekomendasikan untuk kalau bisa datang ke rumah. Ketika mereka bilang bisa datang ke rumah itu, pastikan dulu harga berapa, kemudian mintakan nomor HP-nya untuk komunikasi lebih lanjut. Nah, dari pengalaman yang saya alami, saya pernah bongkar bal di beberapa tempat dengan cara booking ini. Biasanya penjual cakar itu memberikan kita harga, ada yang 80 tapi ada target tertentu. Contoh 80 tapi harus ambil 30 pieces, jadi teman-teman bisa kalikan 80 kali 30. Nah, kemudian ada juga yang harga 100 kali 100 kali 30, jadi 3 jutaan. Nah, dari situ kita tinggal milih yang mana yang akan kita bongkar, apakah crew neck atau hoodie atau kaos. Nah, saya pernah membongkar tiga-tiganya. Kaos itu dulu saya pernah dihargai dengan 103 pieces, jadi saya kasih 3 juta dikasih 90 pieces. Kemudian saya pernah juga bongkar hoodie, kemudian hoodie 100 per pieces jadi 3 juta, itu 30 pieces juga. Kemudian crew neck juga seperti itu, dan semuanya ketika dijual kembali bisa dengan harga yang lebih tinggi daripada itu. Tapi di sini garis bawah, ini persoalan peruntungan ya teman-teman. Jadi kadang balanya bagus, kadang juga zong, seperti itu tetap ada dalam dunia thrifting. Nah, ketika deal dalam pembicaraan di pasar, kemudian kita janjian untuk ketemu ke rumahnya. Jadi kita ke rumahnya dan kita bongkar bal di sana. Biasanya yang punya bal atau penjual bal itu akan menemani kita bongkar. Kemudian di situ kita pilih satu persatu, agak cukup lama sih, tapi pastikan detail karena meskipun brand tetap ada cacatnya. Meskipun brand pasti ada cacatnya, mungkin ada robek. Jadi pastikan ketika memilih itu, karena kuota kita hanya 30, maka hati-hati dalam memilih. Jangan sampai ketika pulang ke rumah ternyata yang barang yang kita beli itu ada lubangnya, ada minusnya, sehingga kita tidak jual. Lah, ini sih berisiko menurutku. Berisikonya karena bagus atau tidak bagus sih bal, teman-teman harus ambil 30. Itu yang teman-teman pikirkan. Nah, saran saya ketika teman-teman datang di gudang, kan tiap-tiap penjual ini ada gudang, ke gudang mereka dalam memilih bal, pastikan yang bisa sudah kita lihat luarannya. Jadi bisa diintip-intip luarannya, yang kayak bagus luarannya itu bisa memungkinkan bagus juga di dalamnya. Itu yang teman-teman harus lakukan. Kemudian ketika janjian dengan penjual thrifting ini juga pastikan tidak hari pasar, karena mereka ketika hari pasar jualan. Tapi ada juga yang memberikan keleluasan di sore hari, karena pagi dia jualan, sorenya dia free. Nah, keuntungan dari booking bal ini atau charter bal ini adalah, pertama, kita tidak ada yang mengganggu, kita sendiri yang bongkar bal, kita sendiri yang memilih. Kemudian kita bisa milih-milih brand dan kita bisa jual lagi dengan harga yang mahal tentunya, di atas harga modal. Dan banyak thrifting yang melakukan ini, ada beberapa sih, cuma saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada beberapa yang juga melakukan hal yang sama, dan dari booking bal atau charter bal ini kemudian jadi
beli bal sendiri ya, seperti itu. Nah yang kerugiannya adalah itu tadi, resiko apakah isi bal bagus atau tidak bagus, itu resikonya. Yang kedua resikonya adalah kalau memang balnya tidak bagus ya harus terima, teman-teman harus terima, dan kalau bisa jual secepatnya. Yang ketiga harus siapkan modal yang besar. Oke teman-teman, demikian masukannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.